Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua, anak-anakku, sehat semua ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik ya, dan dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kali ini Pak Guru langsung saja sudah siap untuk menyajikan PowerPoint ya. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Kali ini kita masuk ke subtema 3 ya. Subtema 3, coba kita lihat di sini. Penggunaan tanda titik pada kalimat ya. Jangan lupa ya, dalam menulis sebuah kalimat kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah titik kita bisa menulis kalimat yang baru. Jadi kalau nulis kalimat setelah selesai titik, kasih tanda titik, sudah selesai ya. Habis titik baru kalimat yang baru. Contohnya sebagai berikut: tumbuhan memerlukan makanan, titik. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air, titik. Ini kita lanjut. Soal cerita kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat bisa dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram, kg, atau hektogram, kg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu ya. 1 kg itu 1000 gram ya. 1 kg sama dengan 10 hektogram, dan 1 hektogram Hg sama dengan 100 gram ya. Oke, di sini kan Pak Guru berikan tambahan ya. Bahwa 1 kg sama dengan apa, 10 gram ini boleh juga kalian samakan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Jadi 1 kilo itu 10 ons. 1 ons berarti adalah 10 gram ya. Tapi yang kalian hafal ini dulu ya, 1 kilogram 10 on, 1 kilogram 1000 gram ya. Kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Penyelesaian. Jumlah buah yang dibeli itu 3 kg ditambah 20 hektogram. 30 hektogram ditambah 20 hektogram. Nah, ini menyesuaikan. Jadi kalau kamu jumlah satuan itu harus sama ya. Kalau kita menjumlah satuan belum sama, maka apa? Samakan dulu satuannya ya. Kalau misalkan hektogram ya hektogram. Ingat ya. Di sini rumus menjumlahkan satuan yang berbeda adalah pertama ya, satuan harus sama ya. Ini nggak boleh beda. Samanya di sini ya. Di sini ada satuan kilogram ya. Sedangkan kamu tahu di sini ini adalah hektogram. Ini udah nggak sama. Nah, pada saat berikutnya pada saat berikutnya di sini ya, ini menjadi 30. Nah, di sini kamu harus paham bahwa ingat ya, di sini kamu pertama itu rumusnya samakan satuan ya. Samakan satuan. Jadi kamu boleh menjumlah kalau sudah sama ya. Kedua, setelah sama ya, baru hitung ya. Dihitung atau dihitung. Jadi kalau misalkan udah disamakan baru dihitung. Perlu kita tahu di sini bahwa saya ganti pulpennya dulu biru ya. Bahwa hektogram itu Hg itu adalah hektogram
dibilangnya ya hektogram. Tapi di sini juga Hg itu kita harus tahu sama juga dengan ons ya. Oke. Jadi soalnya kalau kita ambil rumusnya adalah rumusnya ya 1 kilogram sama dengan ya 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 1 kilogram sama dengan 10 ons ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Oke. Mengenal karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Ya. Karya 3 dimensi bisa dilihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping, sisi atas. Kalau gambar, kamu menggambar di kertas, itu bukan karya 3 dimensi karena dia tidak memiliki lebar. Dia kertas kamu hanya punya panjang dan tinggi ya, dan tidak punya isinya ya. Tapi kalau contoh ini Pak Guru buat contoh ya, udah siapkan gambar kotak kayak gini, misalkan jam kotak kubus, ini udah 3 dimensi nih, ada panjangnya ya, ada lebar, ada tinggi ya. Jadi ada panjang ya, lebar, misalkan sini, ini tinggi. Oke, lanjut. Bisa dilihat dari sisi depan, belakang, samping, atas. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk. Juga punya ciri warna serta memiliki bentuk atau permukaan, tekstur. Ada permukaan ini maksudnya gini, ada yang kasar, ada yang licin, ada yang halus gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ya, kalau tidak memiliki salah satu unsur berarti bukan karya 3 dimensi. Bisa jatuhnya ke karya 2 dimensi seperti yang tadi Pak Guru bilang, menggambar di kertas itu 2 dimensi. Pembelajaran kedua di sini ya. Aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah. Ya. Termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan gitu ya. Makannya seperti ini ya, tidak boleh sambil lari-larian ya. Contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdiri. Jadi kalau udah bunyi bel, masuk ke kelas. Berikutnya pembelajaran yang ketiga masih di sini ya. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu dapat menjelaskan bentuk bunganya, warna bunganya, bentuk daunnya, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Bahan-bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan ada juga bahan alami. Bahan buatan, contohnya plastisin, karton, kertas koran ya. Kita coba lagi ngarang-ngarang. Apa nih? Bahan buatan plastik ya. Plastik, apalagi misalkan kertas marmer ya.
kertas origami. Lagi bahan buatan ini, misalkan di sini PVC paralon ya. PVC ini bahan paralon. Kemudian bahan lain juga misalkan bahan sintetis ya. Ini bahan-bahan yang mungkin tidak alami ya, bahan-bahan yang tidak alami. Nah sekarang kalau bahan yang alami, tanah liat, pasir, rotan ya, bijian ya, biji ya, kemudian biji-bijian, kemudian di sini bahan alami lainnya untuk membuat krim, daun ya, daun ya, bisa juga alami itu misalkan batu ya, kerikil ya, bisa buat karya juga ya, kerikil ya. Ini cangkang telur ya, cangkang telur ya, dan lain sebagainya. Baik, inilah bahan-bahan yang bisa kita buat untuk karya 3 dimensi. Contohnya seperti ini, karya 3 dimensi dari plastisin. Siapkan plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok cutter. 1. Bentuklah plastisin menjadi kotak. 2. Buatlah pola gambar pada plastisin dengan tusuk gigi. 3. Ambillah sebagian plastisin yang belum dibentuk, lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu. Di ini ya, di gini pilin-pilin ya. 4. Tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Ini udah dibentuk, ditempatkan pada bagian yang kamu inginkan. 5. Cukillah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Minta bantuan orang tua saat mencungkil. Nah, kini karyamu sudah jadi. Oke. Soal cerita kesetaraan berat ya. Baik, kita coba dulu. Dan di sini ya. Oh ini ya, ini ada rumus cara pertama untuk kita ingat. Yang pertama, jika satuan beratnya sudah sama, maka kita hanya mengerjakannya sesuai dengan soal yang dikasih ya. Jika belum sama, satuan beratnya harus disamakan terlebih dahulu gitu ya. Pelajaran berikutnya, pembelajaran keempat, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, sedangkan tanda titik dipakai di akhir kalimat ya. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi dalam satu kalimat pasti ada huruf kapital dan pasti ada titik ya. Nah pertanyaannya adalah ya, kapan dipakai? Kalau huruf A pertama pasti huruf besar, kalau titik pasti di akhir ya, akhir kalimat ya. Lanjutkan pembelajaran berikutnya, mengidentifikasi karya 3 dimensi ya. Sini diminta untuk membuat karya seni dari plastisin. Pembelajaran keempat berikutnya adalah kita di sini mengidentifikasi soal cerita kesetaraan satuan berat. Pembelajaran kelima yaitu menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin ya. Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik ya. Makanya sini harus mematuhi aturan. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Baik, pelajaran berikutnya, tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Pelajaran 6, menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah.
Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah: yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus berkaitan. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan memakai huruf kapital dengan tepat. Pembelajaran berikutnya menjelaskan pengukuran berat badan. Kita bisa mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Hasil pengukuran berat badan dinyatakan dalam satuan baku kilogram. Sebelum menimbang berat badan, perhatikan hal berikut. Pertama, letakkan timbangannya pada permukaan yang datar atau rata. Kedua, lepaskan sepatu dan tas yang dipakai agar hasil penimbangannya tepat. Habis. Coba kita masuk ke PowerPoint yang berikutnya ya. Ini pembelajaran, kita percepat aja pembelajaran kita sudah ke pembelajaran ketiga. Sebentar ya. Oke, ini pembelajaran 6. Pembelajaran 5, 4. Oh, pembelajaran 4. Kita coba dari sini. Ya, oke. Oke, di pembelajaran 4 kali ini kita coba membaca cerita pengalaman ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita identifikasi aja ya. Huruf awal selalu huruf besar ya, kemudian nama orang dengan huruf besar. Kemudian setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik ya. Akhir kalimat itu semua dengan tanda titik. Sini nggak ada ya. Berarti di sini harus diperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Lingkari huruf kapital pada cerita di atas. Bentar. Kita coba lingkari huruf kapital pada cerita di atas. Ini huruf kapital semua di awal kalimat ya. Kemudian ini huruf kapital huruf besar ya. Lingkari tanda titik pada cerita di atas. Tanda titik ini saya coba kasih gambar seperti ini, banyak tanda titik. Mau tidak mau kita harus cek mana yang tidak ada. Ini yang tidak ada ya, ini tidak ada, ini kita kasih titik ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Cara menghitung berat benda ya. Perhatikan penggunaan satuan berikut. Berat durian itu 2 kg. Nah, Sinta membeli bawang merah 3 ons. 3. Sekantung cabai itu beratnya 100 gram. Kilogram adalah satuan ukuran berat benda. Ada ons juga, gram juga. Kilogram biasa disingkat kg. Satuan berat benda yang lain adalah ons dan gram. Gram biasa disingkat g. Bagaimana hubungan kilogram, ons, dan gram? 1 kilogram 10 ons. 1 ons 100 gram. 1 kilogram 1000 gram ya. Kemudian kita lihat satu soal. Wayan memetik buah duku di kebunnya. Duku yang dipetik Wayan sebesar 3 kg. Setiap 5 ons duku dimasukkan ke dalam kardus kecil. Berapa karduskah mangga yang dipetik Wayan? Ini duku mungkin ya. Oke, kita klik aja di sini. Duku apa mangga ini ya? Duku yang dipetik. Kalau ini duku, jadi ya judulnya duku ya. Oke. Langkah pertama, diketahui dukunya dipetik Wayan itu 3 kg ya.
Setiap kardus berisi 5 ons. Langkah keduanya, yang ditanya berapa kardus buku yang dipetik Wayan. Kemudian langkah ketiganya jawaban. Baik, kita coba lihat di sini. Yuk sama-sama kita coba hitung ya. Di sini buku yang dipetik Wayan itu adalah 3 kg ya. Kemudian setiap kardus berisi 5 ons ya. Hubungannya apa? 1 kg sama dengan 10 ons ya. Dan 10 ons hubungannya adalah sama dengan 1 kg. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, nah, berapa kardus kah? Berarti banyak kardus sama dengan ya, berat 3 kg dirubah menjadi 30 ons. Dari mana? Dari perubahan ini ya, perubahan satuan. 3 kg sama dengan 30 ons. Dari mana 30 dikali ya, dikali 10. Caranya gini, 3 kg sama dengan ya, 3 dikali 10 sama dengan 30 ons. Oke. Baik, ini banyak kardus 30 ons tadi. Kita lanjut lagi di sini, kita coba hapus dulu ya. Kita mau jawab ya. Jadi banyak kardus adalah satuannya udah sama, mangganya yang dipetik sebesar 30 ons, itu kita bagi ya dengan 5 ons. Oke, hasilnya adalah 6. Jadi 6 kardus ya, lumayan banyak ya. 6 kardus pada buku yang dipetik Wayan. Baik, kita coba lanjutkan materi berikutnya. Bermain dengan gerakan melompat. Ada banyak macam gaya dalam melompat. Ini melompat ya, tangannya lihat ya, ada yang tangannya begini ya. Oke, nah ini bermain memperhatikan aturan permainan. Tahukah kamu permainan engklek? Tahu. Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Nama lainnya adalah taplak gunung, taplak, teklek, ingkling, sudamanda, dan lain-lain. Ini kayak gini gambar. Ya, kalau kalian belum pernah main ya, bermain ini cari temen ya buat main ini ya. Menulis aturan permainan. Nah, nanti coba di sini cari permainan apa, lalu tulis aturan bermainnya. Ayo menambah wawasan. Jelaskan pengertian disiplin. Disiplin artinya mematuhi aturan atau peraturan yang berlaku. Kedisiplinan dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Disiplin di rumah ditunjukkan dengan mematuhi aturan. Anak yang terbiasa disiplin di rumah akan bersikap disiplin di sekolah. Berangkat ke sekolah tepat waktu sehingga tidak terlambat sampai di sekolah. Disiplin memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Mengamati pelaksanaan tata tertib. Nah, di sini apa saja sikap disiplin yang kamu lakukan di sekolah? Isi kolom berikut sesuai dengan yang kamu lakukan. Ya, selanjutnya mendiskusikan masalah tata tertib. Langsung aja di sini. Ada aturan yang perlu dipatuhi dalam bermain di halaman sekolah. 1. Apakah yang terjadi jika tidak dipatuhi? Yang terjadi adalah permainan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita boleh tulis ini ya, ini besar banget, kecilin hurufnya. Permainan
tidak akan berjalan dengan baik. Coba ya. 2. Apakah yang terjadi jika aturan tersebut tidak dilaksanakan? Oh, yang ini nomor 2 ini ya, nomor 2 maaf. Nomor 1-nya ini. Oke, saya coba tulis tadi. Nomor 1. Apa yang akan terjadi jika aturan tersebut dipatuhi? Permainan akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, apakah yang terjadi jika aturan tersebut tidak dilaksanakan? Permain tidak akan berjalan dengan baik. Sebutkan larangan saat bermain di halaman sekolah. Yang pertama, larangannya dilarang menginjak taman. Menginjak taman, tanaman, ya, rumput, ya. Kedua, dilarang keluar halaman sekolah. Yang ketiga, dilarang bermain dengan merusak sarana sekolah. 4, ya, dilarang menggunakan, ya, fasilitas sekolah atau dalam menggunakan fasilitas sekolah dengan ceroboh, ya, atau dengan tidak hati-hati. Hati. Ya, jadi kalau kita pakai bola pun harus hati-hati, ya, karena bola itu bisa nendang kaca, ya. Bisa gitu. Oke, saya lanjutkan sama Pak Guru. Pembelajaran berikutnya ke-6, ya. Ada gambar. Perhatikan gambar, buat kalimat. Ini sedang melakukan kerja bakti gotong royong merawat halaman lingkungan sekolah. Ini sedang membersihkan, ada yang menyiram tanaman, ya. Yang ini sedang merawat tanaman di rumah, ya. Oh, ada lagi yang sedang menyapu di kelas. Peraturan, di sini ada aturan-aturan yang harus kita tahu, ya. Aturan diperlukan agar kegiatan berjalan lancar. Setiap anggota kelompok wajib mematuhi aturan. Apa yang terjadi jika tidak mematuhi aturan? Kegiatan tidak berjalan lancar. Aturan apa yang dipakai untuk menjaga kebersihan kelas? Ada dilarang buang sampah, ya. Kemudian untuk menjaga kebersihan kelas, setiap siswa ada jadwal piket, ya. Kemudian semua siswa dilarang makan di kelas, dan siswa dilarang untuk membuang sampah di kolong meja. Oke, itu, ya. Menimbang berat benda, ya. Timbangan dipakai untuk menimbang benda. Ada berbagai macam alat timbangan, ya, untuk menimbang berat benda, menimbang berat telur, mangga, belanjaan yang ada di pasar, ya, menimbang berat-berat bahan kue, untuk menimbang karung beras, ya, hal-hal yang sifatnya berat pakai timbangan duduk. Kita lihat jamnya sudah 29 menit, ya. Sebenarnya masih ada yang perlu dibahas di sini. Sekali lagi Pak Guru coba lihat yang ini, ya. Dari
Oke, dari sini ya kita Pak Guru akan coba bahas ini, tapi Pak Guru coba ambil soal 1 ya. Jawab 1 kilo sama dengan titik-titik ons ya. Maka jawabannya adalah 1 kilo adalah 10 ons. Titik-titik ons sama dengan 1 kilo, maka jawabannya adalah 10 ons. Coba ditaruh di sini. 10 ons. 2 kilo sama dengan titik-titik ons, 20 ons ya. 40 ons sama dengan titik-titik kilo, 4 kilo ya. Oke, untuk tadi ada yang bertanya itu tadi tentang soal ya, soal yang tugas hari Rabu. Ada soal yang ini, soalnya di sini dia ya, ini ada soalnya, kita perbesar saja. Oke, ini dia 1 kilo titik-titik ons, jawabannya 10 ons. Titik-titik ons sama dengan 1 kilogram, 10 ons. Nomor 3, 2 kilogram sama dengan 20 ons. Nomor 4, 40 ons sama dengan 4 kilogram. Nomor 5, 2 kilogram sama dengan 20 ons. Nomor 6, titik-titik ons sama dengan 2 kg. 20 ons sama dengan 2 kg. Nomor 7, 3 kg sama dengan 30 ons. Nomor 8, 50 ons sama dengan 5 kg. Ups, ini ada yang salah ketik ini. Nomor 9, titik-titik ons sama dengan 4 kg. 40 ons jawabannya. Nomor 10, 4 kg sama dengan 40 ons. Oke, itu aja dari Pak Guru ya. Kita akan akhiri ya. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf sebelumnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Mohon maaf sebelumnya. Akhir kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat belajar ya. Oke.